apa kabar semuanya? Saya berdoa teman-teman yang ada di rumah, yang sedang menyaksikan ibadah hari ini semuanya dalam keadaan sehat dan tetap bersukacita. Berikut kita akan menyaksikan pengumuman sepekan untuk Exit dan Cornerstone. Hai generasi pemberani, persiapkan diri kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan ya. Ibadah minggu ini kita akan sama-sama dilayani oleh Kak Elia Duta Makaraung, dan ibadah minggu depan kita akan dilayani oleh Ko Devi. Jangan lupa untuk menontonnya di YouTube channel Generasi Pemberani jam 3 sore. Nah, udah pada ikut home belum? Ikut home yuk! Karena di dalam home ini kita akan sama-sama belajar bertumbuh dalam pengenalan akan firman Tuhan. Home akan selalu ada di minggu kedua dan minggu keempat tiap bulannya jam 8 malam. Nah, teman-teman yang ingin tergabung dalam home bisa hubungi Kak Meike dan juga Kak Thomas ya. Yuk kita sama-sama belajar bertumbuh di dalam pengenalan firman Tuhan melalui home. Aku tunggu ya. Yuk ikut home. Untuk teman-teman Exit Generation, jangan lupa tiap hari Rabu jam 8 malam kita akan ada Home Youth Exit dan Home Youth Keramat via Zoom. Teman-teman, kita sama-sama bantu pemerintah yuk untuk memutuskan mata rantai penyebaran COVID-19 dengan cara mematuhi protokol kesehatan yaitu 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjauhi kerumunan. Yuk sama-sama kita bekerja sama dengan pemerintah untuk memutuskan mata rantai penyebaran COVID-19. Stay healthy, stay happy, stay safe for all of us. Demikianlah pengumuman sepekan untuk Exit dan Cornerstone. Teman-teman, saya percaya bahwa sebagai anak-anak Tuhan, kita sudah dirancangkan untuk bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar. Namun, untuk bisa melakukan pekerjaan tersebut, tentunya kita harus tinggal dan melekat di dalam Tuhan. Tanpa tinggal di dalam Tuhan, mungkin kita bisa berhasil. Tapi, apakah yang kita kerjakan itu sesuai dengan kehendak Tuhan atau enggak? Nah, hari ini Kak Elia Duta Makaraung akan mengajarkan kita tentang hal tersebut. So, pastikan teman-teman semua mengikuti ibadah ini sampai selesai. Sebelum kita masuk dalam ibadah, kita siapkan hati kita. Kita mau satu dalam doa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan buat setiap kasih setia Tuhan yang selalu baru untuk hidup kami. Hari ini Tuhan Yesus, kami akan memulai ibadah kami mau berikan hati kami mau kasih yang terbaik buat Tuhan. Mampukan kami Bapa untuk kami boleh belajar dari setiap firman Tuhan, kami boleh mengerti kehendak Tuhan sehingga kami boleh melakukan setiap pekerjaan besar yang sudah Tuhan rancangkan buat kami. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beribadah teman-teman, Tuhan Yesus memberkati. Segala pujian kami Tuhan, layak terima segala sembah kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu.
dan ku agungkan. Kau layak disembah, ku nyanyi Hosana. Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku
Puji nama Tuhan. Shalom teman-teman semua yang ada di rumah, yang menyaksikan melalui online. Puji Tuhan, hari ini kita bersyukur kita boleh kembali beribadah. Semoga dimanapun kita pergi dan berada, kita boleh dalam keadaan yang bersukacita untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Mari kita angkat satu lagu pujian. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Amin. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan, dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Sama-sama kita katakan, Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Tak tergoyahkan, dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan, dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya.
Tuhan, terima kasih Tuhan untuk hari ini Tuhan, untuk segala sesuatu yang masih Kau berikan Tuhan sampai hari ini Tuhan. Kami berdiri di tempat ini Tuhan karena kekuatan-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Dekat padamu itu rinduku, setiap kataku kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku, memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir
Mari teman-teman semua kita berdoa sebelum kita akan dengarkan firman Tuhan. Kami mengucap syukur kepadamu Bapa di surga buat kesempatan yang luar biasa untuk kami bisa kembali belajar dari kebenaran firman-Mu. Kami sadar bahwa kami perlu firman-Mu. Tanpa firman-Mu kami gampang hancur, kami gampang kesasar karena Alkitab berkata firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi setiap jalanku. Sebabnya Tuhan, wahyukanlah firman-Mu hari ini. Dan itu yang kami butuhkan hari ini Tuhan. Bukan sekedar kata-kata hikmat manusia, bukan sekedar kata-kata motivasi manusia, tapi yang kami butuhkan adalah firman Tuhan sejati, firman Tuhan yang lahir dari hati Tuhan sendiri yang dilepaskan di tengah-tengah kami, supaya olehnya kami dimerdekakan, kami dipulihkan, kami diubahkan, kami diteguhkan, kami disembuhkan, kami dibaharui. Langit bumi akan lenyap, tetapi firman Tuhan tetap tinggal kekal untuk selama-lamanya. Urapilah semua kami hari ini. Urapi hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu ini. Urapi semua rekan-rekan muda yang mendengarkan firman Tuhan dimanapun mereka berada hari ini. Biar sama-sama kami dilawat dan diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Bagi Tuhan segala kemuliaan dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Shalom rekan-rekan muda dimanapun teman-teman berada semua, baik Cornerstone Brave maupun Exit Generation. Senang sekali bisa menjumpai rekan-rekan muda sekalian, meskipun masih dalam suasana yang terbatas, masih secara online. Saya berharap dan berdoa supaya kita nanti satu saat bisa berjumpa secara tatap muka. Tapi saya percaya bahwa di tengah-tengah keterbatasan ini Tuhan kita adalah Tuhan yang tetap dapat bekerja. Karena Dia Tuhan yang tidak bisa dibatasi oleh apapun. Itu sebabnya saya meyakini bahwa ketika teman-teman semua buka hati buat firman Tuhan ini, maka saya percaya firman Tuhan sanggup memberkati dan melawat setiap kehidupan kita. Nah, saya diberi tema oleh para pemimpin anak-anak muda tentang abide in Christ atau abide in Him. Ini akan kita bahas dalam pertemuan ini. Saya ingin mengucapkan terima kasih buat kehormatan yang diberikan untuk saya bisa sharing kebenaran firman Tuhan. Sekali lagi saya datang bukan karena saya merasa lebih hebat dari rekan-rekan sekalian atau merasa lebih suci, lebih rohani. Tapi izinkan saya hari ini ingin sharing sesuatu sehubungan dengan tema yang diberikan supaya kemudian kita bisa melihat dan menemukan perkara-perkara penting atau prinsip-prinsip penting yang Tuhan inginkan untuk kita hidupi dan jalani bersama-sama dalam kehidupan kita sebagai orang-orang muda tentunya secara khusus. Nah, kita akan membahas sama-sama dalam Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-5. Saya ulang sekali lagi, Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-5. Tentu satu ayat yang sangat populer, satu ayat yang sangat kita kenal sekali. Bahkan mungkin dari sejak teman-teman yang ada, kalau misalnya ada teman-teman yang mulai dari sekolah minggu, mungkin ini sudah menjadi ayat hafalan. Jadi ini ayat yang kita kenal, kita hafal, sering dibahas. Mungkin beberapa rekan-rekan juga menghafal ayat ini, saking hafalnya ini di luar kepala, jadi di luar kepala kita sekali, jadi tidak ada lagi di kepala kita maksudnya. Tapi nggak ada salahnya kalau hari ini kita akan lihat lagi kebenaran firman Tuhan ini, dan kita coba menarik beberapa kebenaran penting daripada firman Tuhan ini. Saya akan bacakan buat teman-teman sekalian, Yohanes pasal 15, ayat yang ke-5. Saran saya nanti teman-teman bisa baca mulai dari ayat yang pertama sampai ayat seterusnya, karena ini bagian yang sangat penting dari firman Tuhan. Tapi saya akan mengambil ayat yang ke-5 saja menjadi poin daripada apa yang kita mau bahas sehubungan dengan topik kita pada minggu ini. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Saya ulang sekali lagi kalimat terakhir. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Waktu kita menjadi percaya kepada Yesus, waktu saudara dan saya atau rekan-rekan semua, kita semua percaya kepada Yesus, kita menjadi ciptaan yang baru, kita menjadi manusia-manusia mengalami kelahiran baru. Ada 3 panggilan penting sebenarnya yang Tuhan berikan kepada kita sebagai orang percaya. Panggilan yang pertama adalah Tuhan memanggil kita untuk menjadi serupa dan segambar dengan Dia. Jadi panggilan keserupaan ini penting. Mengapa panggilan keserupaan dengan Kristus? Karena kita dari sejak awal diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan Yesus. Kita diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan supaya kemudian kita bisa memerintah bumi ini. Itulah maksud dan tujuan awal Tuhan buat manusia. Supaya manusia memerintah bumi ini, maka manusia perlu
menjadi serupa dan segambar dengan Tuhan. Itu sebabnya panggilan inilah yang kemudian Tuhan berikan kepada setiap orang yang mau percaya kepadanya. Dosa telah merusak keserupaan dengan Tuhan ini. Itu sebabnya menjadi percaya kepada Yesus, menjadi anak Tuhan, itu artinya apa? Kita dipanggil untuk kembali kepada keserupaan dengan Tuhan supaya kita bisa memerintah dunia ini atau kita bisa memerintah bumi ini. Nah, panggilan yang kedua daripada panggilan buat setiap orang yang percaya kepada Tuhan adalah panggilan untuk diutus. Tuhan memanggil setiap orang untuk masuk ke dalam kerajaannya. Dan ketika kita masuk dalam kerajaannya, Tuhan ingin mengutus kita. Jadi kita dipanggil untuk masuk kepada sistem, kepada dunianya Yesus. Saya menggunakan istilah dunianya Yesus itu maksudnya bicara tentang sistem. Saya tidak bicara tentang dunia sebagai tempat atau dunia sebagai lingkungan keberadaan kita. Tapi dunia yang saya maksud adalah bicara tentang sistem. Jadi waktu Tuhan memanggil kita, dia memanggil kita masuk kepada sebuah sistem yang baru. Sistem kerajaan Allah. Sistemnya Yesus. Mengapa seperti itu? Karena waktu kita jatuh dalam dosa, manusia jatuh dalam dosa, manusia berganti sistem. Manusia tidak lagi hidup dalam sistemnya Tuhan. Manusia hidup dalam sistem dunia ini. Manusia hidup dalam sistem kerajaan kegelapan. Manusia hidup dalam sistem dosa. Itu sebabnya manusia semakin terjerat di situ. Nah, panggilan Tuhan adalah panggilan untuk kita masuk kembali ke dalam sistemnya. Lalu ketika kita hidup di dalam sistemnya Tuhan ini, Tuhan akan mengutus kita kembali kepada dunia ini untuk membawa sistem Tuhan itu, membawa sistem kerajaan Tuhan itu kepada dunia ini. Jadi dimanapun kita berada, kita ada di kampus, kita ada di rumah, kita ada di pergaulan, kita ada di tempat pekerjaan, di mana aja Tuhan utus kita, harusnya kita membawa sistem Tuhan kepada dunia ini. Itu yang saya sebut dengan kita dipanggil untuk diutus. Jadi panggilan yang kedua adalah panggilan untuk diutus. Jadi kita dipanggil masuk ke dalam sistemnya Tuhan, supaya kemudian kita menghidupi sistem Tuhan itu, lalu kemudian kita diutus untuk membawa sistem Tuhan itu kepada dunia ini. Memperkenalkan dan menyatakan sistem Tuhan itu kepada dunia ini. Nah, itulah panggilan yang kedua dari orang percaya. Nah, panggilan yang ketiga daripada orang percaya, ini yang kita mau bahas hari ini. Bahwa setiap kita dipanggil untuk bersekutu dengan Tuhan. Jadi panggilan untuk bersekutu dengan Tuhan. Nah, mengapa panggilan ini penting? Kenapa kita dipanggil untuk bersekutu dengan Tuhan? Saya ingin jelaskan dulu supaya teman-teman mengerti ini ya. Dari sejak awal, salah satu maksud dan tujuan Tuhan menciptakan manusia adalah supaya Tuhan bisa membangun sebuah hubungan. Tuhan supaya bisa membangun relationship dengan manusia. Tuhan bisa membangun persekutuan dengan manusia. Karena Tuhan adalah Tuhan yang merindukan hubungan. Tuhan adalah Tuhan yang suka dengan hubungan. Tuhan kita adalah Tuhan atas hubungan. Itu sebabnya Dia menciptakan manusia serupa dan segambar dengan Dia. Dari semua ciptaan yang Tuhan ciptakan yang begitu luar biasa, Dia tidak bisa menemukan satu ciptaannya itu di mana Dia bisa membangun sebuah hubungan yang penuh kasih. Nah, itu sebabnya Dia menciptakan manusia serupa dan segambar dengan Dia. Dia taruh manusia di Taman Eden supaya kemudian manusia bisa bersekutu dengan Dia. Sayang sekali kan kita sama-sama tahu bahwa kemudian manusia jatuh dalam dosa. Ketika dosa masuk dalam kehidupan manusia, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah Alkitab bilang upah dosa adalah maut. Jadi waktu manusia jatuh dalam dosa, yang terjadi adalah manusia terpisah dari Tuhan. Manusia tidak lagi punya hubungan dengan Tuhan. Manusia tidak lagi punya persekutuan dengan Tuhan. Dosa telah merusak hubungan antara manusia dengan Tuhan. Dosa telah merusak persekutuan antara manusia dengan Tuhan. Nah, itu sebabnya Yesus datang ke dalam dunia ini. Dia mati di kayu salib buat saudara dan saya. Dia mati di kayu salib, dia berkorban, dia serahkan nyawanya buat kita. Supaya kemudian apa? Alkitab bilang supaya kita diperdamaikan lagi. Supaya kita bisa punya kembali hubungan yang intim dengan Tuhan. Kita bisa punya lagi persekutuan dengan Tuhan. Nah, panggilan untuk bersekutu ini penting sekali. Mengapa ini penting? Karena tanpa persekutuan dengan Tuhan, tanpa hubungan dengan Tuhan, tanpa manusia bisa melekat dengan Tuhan, tanpa manusia terkoneksi dengan Tuhan, manusia nggak bisa berbuat apa-apa sebenarnya. Itu sebabnya hari ini
Saya cuma ingin beritahu kepada teman-teman sekalian bahwa kita dipanggil untuk bersekutu dengan Tuhan. Kita dipanggil untuk terkoneksi dengan Tuhan. Kita dipanggil untuk terhubung kembali dengan Tuhan. Dosa telah memisahkan manusia dengan Tuhan. Itu sebabnya Yesus datang ke dalam dunia ini. Dia memberikan kepada manusia hidup yang kekal. Nah, apa itu hidup yang kekal? Kalau saudara pelajari atau saudara membaca Yohanes pasal yang ke-17 ayat yang ketiga, di ayat itu Yesus dengan tegas menjelaskan kepada kita bahwa hidup yang kekal itu bukan sekedar nanti waktu kita mati kita masuk sorga. Hidup yang kekal itu bukan nanti. Hidup yang kekal itu sekarang waktu saudara saya percaya kepada Yesus. Kita menerima karya Yesus di kayu salib buat kita. Kita menerima hidup yang kekal. Nah, hidup yang kekal itu menurut Yohanes 17 ayat 3 adalah hubungan dengan Tuhan. Karena di situ dikatakan bahwa inilah hidup yang kekal itu. Yaitu bahwa mereka mengenal Bapa, mereka mengenal Tuhan dengan benar, mereka mengenal Yesus Kristus, Tuhan yang engkau utus, anak yang engkau utus itu. Jadi ayat itu ingin memberitahu kepada kita bahwa hidup yang kekal yang ditawarkan Yesus, yang diberikan Yesus waktu dia datang ke dalam dunia ini, itu bukan bicara sekedar masuk sorga. Hidup yang kekal itu bicara hubungan sama Tuhan. Karena kata mengenal di situ dipakai kata ginosko. Sebuah pengenalan lewat sebuah hubungan, lewat sebuah pengalaman. Bahkan kata ginosko itu seringkali dipakai untuk menggambarkan sebagai hubungan suami dan istri. Jadi intinya apa? Intinya adalah waktu Yesus datang ke dalam dunia ini, dia tidak menawarkan agama kepada kita. Dia tidak memberikan agama baru kepada kita. Karena agama bukan jawabannya. Yang Yesus berikan kepada manusia adalah hidup yang kekal. Berulang kali dalam Alkitab kita menemukan statement Yesus itu kan. Bahwa dia pernah berkata dalam Yohanes 3 ayat 16, itu ayat yang kita kenal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Apa itu hidup yang kekal? Saya sudah jelaskan tadi. Itu bicara tentang pengenalan yang benar akan Tuhan, sebuah hubungan dengan Tuhan. Itu artinya hidup yang kekal menurut Yohanes pasal 17 ayat yang ketiga. Lalu bagian lain dari Alkitab berkata, Yohanes pasal 10 ayat yang ke-10, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tetapi aku datang, kata Yesus, untuk memberi kepadamu kehidupan, supaya kamu mempunyai hidup, katanya, dan kamu mempunyai dalam kelimpahan. Nah, kata hidup di situ kan, itu sama dengan kata yang dipakai dengan hidup yang kekal itu. Jadi memang Yesus datang ke dalam dunia ini, dia ingin memberikan kembali atau dia ingin memulihkan kembali hubungan persekutuan yang pernah rusak karena dosa itu. Itu sebabnya saya semakin meyakini bahwa tujuan Tuhan menyelamatkan hidup kita, tujuan Tuhan memulihkan hidup kita, tujuan Tuhan Yesus menebus kita, itu bukan sekedar tempat. Sayangnya kan kita diajar-ajar cuma tujuan Yesus menebus kita supaya kita bisa masuk sorga. Padahal kalau teman-teman, rekan-rekan perhatikan di dalam Alkitab, tujuan penebusan, tujuan keselamatan yang Yesus kerjakan buat kita bukan bicara tempat. Tujuan daripada penebusan dan keselamatan yang Yesus kerjakan itu adalah hubungan. Saya ulang sekali lagi. Tujuan penebusan bukan tempat. Kalau sekedar tempat itu yang membuat akhirnya kita coba berpikir adalah menjadi Kristen, percaya Yesus, hari Minggu pergi ke gereja, kita melakukan ritual-ritual agama, dan kalau kita mati masuk sorga karena tujuannya tempat. Kalau kita pelajari Alkitab, tujuan penebusan, tujuan keselamatan bukan sekedar tempat. Tujuan penebusan yang Yesus kerjakan buat kita adalah hubungan. Supaya saudara dan saya bisa kembali punya hubungan dengan Tuhan. Supaya kita punya persekutuan dengan Tuhan itu. Nah, itu yang pernah rusak, itu yang pernah hilang waktu manusia jatuh dalam dosa. Makanya apapun yang manusia bisa lakukan di luar hubungan dengan Tuhan, gak ada apa-apanya. Itu yang coba dikomunikasikan oleh penulis Injil Yohanes dalam Yohanes pasal 15 ayat yang kelima ini. Dia mengutip statement Yesus, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Dia mengambil, atau Tuhan Yesus mengambil analogi seperti
pokok anggur katanya. Dia adalah pokok anggur dan kita ini adalah ranting-rantingnya. Nah, ranting-ranting ini kan yang menghasilkan buah. Ranting-ranting ini kan yang mengeluarkan buah, tapi buahnya bukan dari si rantingnya. Buahnya dari si pokok anggurnya. Nah, selama ranting itu melekat, terkoneksi, terhubung dengan pokok anggur itu, maka ranting ini bisa menghasilkan buah, bahkan bisa berbuah lebat. Tapi ketika ranting ini tidak terkoneksi atau tercabut, terpisah daripada pokok anggur, maka yang terjadi adalah kita mau upayakan apapun juga terhadap si ranting ini, maka ranting ini tidak akan pernah bisa menghasilkan apa-apa. Selain daripada ranting ini akan menjadi kering, layu dan mati. Kenapa? Karena dia tidak terkoneksi, dia tidak terhubung, dia tidak melekat, dia tidak tinggal di dalam pokok anggur. Ini pesan penting sebenarnya yang Tuhan mau sampaikan kepada kita, bahwa kita tidak bisa menjalani hidup ini tanpa Tuhan sebenarnya. Manusia mau sepintar apapun, manusia mau sebrilian apapun, manusia mau sehebat apapun, tanpa Tuhan, manusia bisa mengerjakan banyak hal. Manusia bisa kaya, manusia bisa sukses, manusia bisa kelihatannya berhasil, manusia bisa kelihatannya mungkin menurut pandangan dunia ini hebat. Tapi semua yang manusia bisa lakukan, ketika dia lakukan di luar Tuhan, di luar Yesus, maka itu yang Alkitab bilang, semuanya hampa, semuanya sia-sia. Ada banyak sekali yang kita bisa ceritakan, atau ada banyak sekali yang kita bisa bahas. Ada banyak orang-orang yang begitu sukses menurut ukuran dunia ini. Tapi apa yang terjadi? Waktu diambang kematian mereka, mereka menyadari bahwa semua yang mereka bisa raih, semuanya nothing. Semuanya nggak ada apa-apanya. Itu sebabnya saya suka dengan ayat ini. Kalau kita baca dalam King James Version, Alkitab bahasa Inggris, bagian terakhir daripada ayat yang kelima, King James Version menuliskan begini, "For without me, ye can do nothing." Saya ulang sekali lagi, "For without me, ye can do nothing." Nah, yang menarik adalah kalau kata yang terakhir kita tutup, kita skip dulu, maka kalimat itu berkata begini, "For without me, ye can do." Berarti Yesus ingin katakan, di luar aku atau tanpa persekutuan dengan aku, kalau kamu tidak tinggal di dalam aku, kamu bisa melakukan. Jadi manusia bisa lakukan apa aja sebenarnya. Manusia bisa kerjakan sesuatu dan kelihatannya apa yang dikerjakan oleh manusia itu bisa sukses, bisa berhasil, manusia bisa kaya raya, manusia bisa populer. Tapi yang sangat menyedihkan adalah, ini yang saya ingin sampaikan, bahwa ternyata kan kalimat ini belum selesai. Ada kata terakhir yang menjadi penutupnya, justru kata inilah yang sangat penting. Dan kata ini yang telah membuat apapun yang manusia bisa kerjakan, sehebat apapun yang manusia bisa hasilkan dalam kehidupannya, di luar Yesus, di luar hubungan dengan Tuhan, di luar persekutuan dengan Tuhan Yesus, maka semua yang manusia bisa kerjakan, kesuksesan yang manusia bisa capai, kekayaan yang bisa diraih oleh manusia, semuanya nothing. Apa itu nothing? Nothing itu artinya adalah sia-sia. Sia-sia itu apa? Artinya gak ada gunanya, gak ada artinya. Apa yang manusia bisa kerjakan, itu semua nol besar di hadapan Tuhan. Manusia bisa sukses, manusia bisa kaya raya, manusia bisa kelihatan berhasil melakukan apapun, mencapai apapun. Tetapi semua pencapaian, semua prestasi, semua keberhasilan manusia di luar Tuhan, di luar Yesus, maka semuanya nothing, semuanya sia-sia, semuanya nggak ada artinya di hadapan Tuhan. Dunia boleh mencatat, tetapi di dalam kerajaan Allah tidak ada apa-apanya. Dan banyak sekali tokoh dunia ini, orang-orang sukses yang bisa kita sebutkan. Mungkin waktu kita akan habis, tetapi beberapa saya akan sebutkan kepada saudara. Alexander the Great, Iskandar Agung. Dia adalah seorang penguasa, seorang penakluk yang luar biasa. Dalam usia yang masih sangat muda, dia hampir menguasai seluruh dunia ini pada masa kejayaannya. Tapi kemudian tiba-tiba dalam masa kejayaan, dalam era keemasannya, dia jatuh sakit. Dan oleh sakitnya itu kemudian Alexander the Great meninggal dunia, wafat.
Dan sebelum dia wafat karena sakitnya itu, kemudian dia sampaikan kepada orang-orang yang ada di dekatnya, tolong kalau aku mati, taruh aku di sebuah peti jenazah, dan tolong peti jenazah aku ini dilubangi supaya tanganku bisa keluar. Mengapa dia minta seperti itu? Karena dia ingin supaya gini, waktu peti jenazahku diusung menuju ke tempat pemakaman, semua orang yang melihat peti jenazahku akan tahu dan mengerti bahwa sehebat apapun hidupku ini, aku bisa menaklukkan semua dunia ini. Tapi waktu aku pulang, tanganku kosong, tanganku hampa. Itulah yang ingin digambarkan oleh Alexander the Great, bahwa semua yang dia bisa capai, ketika dia mati semuanya hampa, semuanya sia-sia. Ada seorang penakluk dalam dunia ini yang sangat terkenal, namanya Napoleon Bonaparte. Dia pernah berkata begini, dia ini orang luar biasa, seorang hero bangsa Prancis yang sangat dielulukan dan diagungkan. Dia hampir menaklukkan seluruh daratan Eropa pada masa kejayaannya. Tapi di detik-detik terakhir dalam kehidupannya sebelum ajal menjemput dia, dia sempat berkata begini, aku coba menaklukkan dunia ini dengan pedang dan darah, tapi aku gagal. Sementara Yesus Kristus telah menaklukkan dunia ini dengan kasih, dan dia berhasil. Ada satu jurang yang sangat dalam yang memisahkan antara penderitaanku hari ini dengan kerajaan Kristus yang kekal itu. Apa yang ingin disampaikan oleh Napoleon adalah bahwa apapun yang dia bisa capai, semuanya nothing. Itu sebabnya rekan-rekan muda yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, panggilan Tuhan untuk kita melekat kepada Dia, panggilan Tuhan untuk kita bersekutu dengan Dia, itu bukan sebuah panggilan yang main-main. Itu sebabnya hari ini saya nggak tahu posisi Anda ada di mana, posisi rekan-rekan ada di mana. Mungkin selama ini kau merasa bahwa kau bisa, kau mampu dengan semua yang kau miliki. Kau punya pengetahuan, mungkin kau punya pengalaman, kau punya koneksi, kau punya rekan, kau punya orang tua yang hebat. Kau mungkin merasa kau bisa lakukan semuanya, tapi dengarkan ini. Apapun yang kita bisa kerjakan, apapun yang kita bisa lakukan dalam kehidupan ini, apapun yang kita bisa raih, tanpa kita lakukan itu di dalam Tuhan, kita nggak punya hubungan sama Tuhan, semuanya nggak ada artinya. Itu sebabnya hari ini saudaraku, kembalilah kepada Tuhan, melekatlah kepada Tuhan. Nah, melekat kepada Tuhan ini jangan kita pahami secara agamawi. Melekat sama Tuhan, saya tidak ingin katakan bahwa kita harus ke gereja terus tiap hari atau berdoa 12 jam sehari. Bukan itu. Kita harusnya memahami melekat sama Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, tinggal di dalam Yesus itu bukan sekedar dengan cara berpikir agamawi seperti itu. Tapi melekat sama Tuhan, tinggal di dalam Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, terkoneksi dengan Tuhan, itu lebih bicara kepada gini. Setiap hari dalam kehidupan kita, kita bangun sebuah kesadaran terus-menerus. Kesadaran terus-menerus. Sebuah kesadaran yang konsisten dalam diri kita. Itu yang membuat kita merasa bahwa kita nggak bisa dengan apapun, dengan kemampuan kita sendiri, dengan kekuatan kita sendiri. Kita perlu Tuhan dalam hidup kita. Jadi sebuah kesadaran terus-menerus, sebuah kesadaran akan Tuhan, itu terus-menerus dalam hidup kita. Jadi melekat sama Tuhan, tinggal dalam Yesus, itu harusnya kita pahami, bukan berarti kita ada di gereja terus 24 jam, atau kita doa terus, kita puasa terus. Bukan. Bahwa doa itu penting, ke gereja itu penting, baca firman Tuhan itu penting. Tapi yang saya maksudkan melekat pada Kristus adalah sebuah kehidupan yang kita jalani dengan kesadaran terus-menerus akan Tuhan dalam hidup kita. Engkau ada di kampus, waktu engkau ada di tempat pekerjaan, engkau ada di tengah-tengah pergaulan, engkau ada di rumah, di tengah-tengah keluargamu, di tengah-tengah orang tua, di tengah-tengah permainan, pergaulan, dan lain sebagainya. Kita terus memiliki kesadaran akan Tuhan, sehingga apapun yang kita lakukan adalah sesuatu yang digerakkan atau dimotivasi oleh sebuah kesadaran akan Tuhan. Disitulah kita akan memperoleh sesuatu yang luar biasa. Disitulah kita akan menjalani kemenangan demi kemenangan. Disitulah kita akan menghasilkan buah yang lebat, kata Alkitab. Masih ingat kisah tentang Yusuf tentunya. Yusuf bisa menang terhadap godaan daripada tante Potifar. Kenapa dia bisa menang? Bukan karena Yusuf hebat. Bukan karena Yusuf sakti mandraguna. Bukan karena Yusuf seorang yang suci, kudus, tanpa cacat celah, saya rasa. Yusuf adalah seorang biasa yang punya gairah sebagai laki-laki, sama seperti kita semua laki-laki yang mendengarkan firman ini. Sama saya pikir ya. Tapi kenapa Yusuf bisa menang terhadap godaan dari tante Potifar terhadap Yusuf sebagai seorang laki-laki? Alkitab mencatat bahwa
Yusuf berkata begini kepada Tante Potifar, bagaimanakah mungkin aku melakukan dosa yang besar ini terhadap Tuhan atau di hadapan Tuhan. Saya ulang sekali lagi. Bagaimana mungkin aku melakukan dosa yang besar ini di hadapan Tuhan. Jadi Yusuf sadar nggak ada yang lihat sih. Cuma dia dan Tante Potifar yang ada dalam rumah itu waktu itu. Tapi Yusuf sadar ada Tuhan di sana. Nah, kesadaran akan Tuhan inilah yang menolong Yusuf untuk menang terhadap godaan Tante Potifar. Kesadaran akan Tuhan ini jugalah yang membuat Daud berhasil menang dalam semua medan pertempuran yang dia hadapi. Karena setiap kali mereka menghadapi atau Daud menghadapi medan pertempuran, Daud selalu datang sama Tuhan dan berkata, Tuhan, apa yang harus kulakukan Tuhan? Dia tidak berdasarkan pengalaman peperangan kemarin. Dia tidak berdasarkan pengalaman kemenangan yang dia peroleh hari kemarin. Dia selalu dalam peperangan-peperangan yang dihadapi selalu datang sama Tuhan dan dia bertanya, Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Disitulah Tuhan berikan hikmat kepada Daud dan Daud menang dalam semua pertempuran yang dia hadapi. Mengapa? Karena Daud melekat kepada Tuhan. Melekat kepada Tuhan itu dia hidup dengan sebuah kesadaran terus-menerus akan Tuhan. Dimanapun kita berada, kita harus bangun kesadaran akan Tuhan itu. Itu yang menolong kita, itu yang membuat kita bisa menang menghadapi semuanya. Dan kita menjadi pribadi-pribadi yang bisa menghasilkan buah yang lebat bagi Tuhan. Menghasilkan sesuatu yang memuliakan nama Tuhan, menghasilkan jiwa-jiwa dari kehidupan kita. Bagaimana kita bisa menghasilkan buah dalam kehidupan, buah pertobatan, buah karakter, buah kebaikan, pekerjaan-pekerjaan baik, buah jiwa-jiwa yang dimenangkan lewat kehidupan kita. Alkitab kasih tahu, tinggallah di dalam Kristus. Abide in Christ, abide in Him, melekatlah kepada Tuhan. Terkoneksilah kepada Tuhan, terhubunglah kepada Tuhan, bersekutulah dengan Tuhan. Karena apapun yang kita bisa kerjakan tanpa kita melekat kepada Tuhan, maka semuanya nothing, semuanya punya kualitas nothing. Tapi sebaliknya, apapun yang kita bisa kerjakan, apapun yang kita nggak mampu mungkin lakukan, tapi kalau kita melekat sama Tuhan, Tuhan yang akan kasih kemampuannya buat kita. Dia yang akan kasih kuasa, sama seperti ranting yang akan menghisap semua sari-sari makanan yang dibutuhkan untuk ranting itu menghasilkan buah. Sama seperti ranting bisa menghasilkan buah kalau dia melekat kepada pokok anggur. Hidup kita juga seperti itu, rekan-rekan muda. Kalau hidupmu terus melekat kepada Tuhan, kalau hidupmu terus bersandar kepada Tuhan, kalau hidupmu terus tinggal dalam Tuhan, saya percaya apa yang kau nggak mampu, Tuhan akan kasih kemampuannya buat saudara. Itu yang membuat apapun yang terjadi, apapun yang kita hadapi, kita akan terus melangkah. Dan kita akan terus do the best, give the best. Dan hidup kita akan memuliakan Tuhan. Kita nggak jadi orang-orang yang punya prestasi tapi kualitasnya nothing. Kita akan menjadi orang-orang yang punya prestasi, punya pencapaian, punya perbuatan baik, menghasilkan jiwa-jiwa buat kemuliaan Tuhan dengan sebuah kualitas yang menyenangkan dan berkenan kepada Tuhan. Tentu sukses menurut ukuran Alkitab beda dengan sukses menurut ukuran dunia. Sukses menurut ukuran dunia cuma sekedar punya posisi, punya kekayaan, punya jabatan, bisa membeli apa yang kita inginkan. Itu sukses menurut dunia. Tapi sukses menurut Tuhan sangat berbeda. Sukses menurut Tuhan adalah apakah kehendak dan rencana Tuhan terjadi dan tergenapi dalam hidup kita. Itulah sukses menurut Tuhan. Apa artinya? Saudara bisa punya jabatan, bisa punya kedudukan, bisa punya pekerjaan, punya penghasilan yang hebat. Tapi saudara gagal untuk mengerjakan kehendak Tuhan, gagal untuk menuntaskan rencana Tuhan. Buat saya itu semua kegagalan. Keberhasilan sejati adalah ketika kehendak dan rencana Tuhan terjadi dan tergenapi dalam kehidupan kita. Dan kita tidak bisa kerjakan itu di luar Tuhan. Kita butuh Tuhan, kita perlu melekat sama Tuhan. Karena Tuhanlah yang akan berikan kekuatan kepada kita. Terus melekat pada Tuhan, terus tinggal dalam Tuhan. Tuhan akan beri saudara kemampuan, teman-teman akan diberikan kemampuan untuk melakukan banyak hal, untuk mengerjakan hal-hal yang luar biasa ke depan ini. Jangan lihat kemampuan dan kekuatan dirimu. Lihatlah bahwa ketika engkau tinggal dalam Kristus, tinggal dalam Dia, melekat sama Dia, Dia sanggup mengerjakan apa yang kau nggak sanggup kerjakan. Inilah yang menjadi doa saya, supaya hari-hari ini, inilah kekuatan yang perlu kita miliki dalam kehidupan kita. Bukan kekuatan yang berasal dari luar, tapi kekuatan yang muncul dari dalam karena hati kita melekat kepada Tuhan. Yesaya pasal yang ke-40 berkata bahwa
Teruna-teruna akan jatuh tersandung. Orang-orang muda akan terkapar menghadapi semua situasi ini. Tapi orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan yang baru. Ia akan seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Ia akan berjalan dan tidak menjadi lelah. Dia akan berlari dan tidak menjadi lesu. Saya berdoa, saudara menjadi generasi-generasi Raja Wali yang terus naik terbang. Lewati, hadapi semua situasi apapun. Situasi yang sulit, situasi yang sukar, apapun yang sedang terjadi di hadapan kita. Kalau kita menjadi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, kita akan menjadi generasi yang terus berjalan bersama dengan Tuhan. Menanti-nantikan Tuhan itu artinya apa? Melekat sama Tuhan, bersandar kepada Tuhan, bergantung semuanya kepada Tuhan. Selamat melekat kepada Tuhan, selamat tinggal dalam Kristus, selamat punya persekutuan yang semakin intim dengan Tuhan. Karena percayalah, di luar Tuhan kita tidak mampu mengerjakan apapun. Bukan kita tidak bisa melakukan apa aja, kita mungkin bisa, tapi semua yang kita bisa kerjakan kualitasnya nothing. Tuhan memberkati rekan-rekan muda sekalian. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, hari ini kami datang kepadamu Tuhan. Dimanapun rekan-rekan muda berada mendengarkan firman Tuhan ini, biarlah Tuhan firman-Mu datang menjamah semua kami. Supaya hari-hari ini kami jadi orang-orang muda yang tidak sombong, tidak mengandalkan diri kami sendiri, tidak mengandalkan kekuatan kami sendiri. Waktu kami datang dengan kekuatan diri kami sendiri, kami gampang tersapu, tergilas oleh semua yang ada dalam dunia ini. Tapi waktu kami datang bersekutu dengan Tuhan, melekat sama Tuhan, tinggal di dalam Kristus, itulah yang membuat kami mampu mengerjakan segala sesuatunya. Bukan karena kami, tapi karena Tuhan yang tinggal dalam kami dan kami tinggal dalam Engkau. Engkau memberi kami kemampuan, kekuatan untuk kami hadapi semuanya. Tolong rekan-rekan muda dimanapun mereka berada hari ini, supaya mereka menjadi generasi muda yang terus melekat sama Tuhan. Menjadi generasi muda yang terus hidup dengan membangun kesadaran terus-menerus akan Tuhan dalam hidup mereka. Mereka menjadi anak-anak muda yang takut akan Tuhan. Kesadaran akan Tuhan terus muncul dalam hidup mereka. Itulah yang menolong mereka untuk menghadapi semuanya dan mereka keluar sebagai pemenang dalam kehidupan. Hamba berdoa Tuhan supaya terang firman-Mu hari ini menerangi setiap langkah dan kaki setiap anak-anak muda. Sehingga mereka terus berjalan dalam hadirat Tuhan. Mereka berjalan dalam persekutuan dengan Tuhan. Mereka berjalan dalam panggilan Tuhan untuk bersekutu dengan Engkau. Melekat kepada Tuhan dan memiliki kesadaran yang terus-menerus akan Tuhan dalam hidup mereka. Tuhan berkati semua pergumulan mereka. Tuhan, Engkau tolong mereka, mampukan mereka hadapi semuanya. Supaya mereka keluar sebagai pemenang dalam kehidupan. Demi nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. God bless you, Tuhan berkati. Haleluya, saya percaya teman-teman di rumah juga diberkati sebagaimana kita di sini diberkati. Kita percaya kalau kita tetap hidup dalam Tuhan, kita akan diberkati dan ketika benih-benih firman Tuhan ditanamkan, biarkan itu bertumbuh dan orang lain dapat melihat menikmati buah-buahnya. Pada siang hari ini kita akan menabur, memberikan kepada Tuhan yang terbaik dan teman-teman bisa lihat nomor rekening pemberian di layar teman-teman semua. Sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan untuk firman-Mu yang Kau taburkan dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan bahwa firman itu ditaburkan di tanah yang subur. Dan pada saat benih-benih itu bertumbuh Tuhan, bahkan berbuah, maka orang-orang Tuhan dapat melihat buahnya. Dan bukan hanya melihat Tuhan, tapi dapat menikmati buahnya. Terima kasih Tuhan, materaikan firman-Mu dengan darah-Mu. Kami percaya Tuhan, sedalam kehidupan kami Tuhan, ketika kami menjalankannya, kami diberkati. Dan kami juga percaya Tuhan, pada saat kami menabur Tuhan, pada saat kami menabur yang terbaik Bapa, kami percaya Tuhan Kau sendiri yang membukakan tingkap langit-Mu Tuhan, dan kami menerima berkat-berkat-Mu. Di dalam nama Yesus, kami siap menabur. Dan kita semua sama-sama katakan, amin. Teman-teman, mari angkat tanganmu, kita akan menerima berkat Tuhan. Kemanapun kau pergi, kau terima berkat Tuhan. Keluar dan masukmu kau terima berkat Tuhan. Hamba percaya Tuhan bahwa hari-hari kami ke depan menjadi hari-hari yang luar biasa. Dan pada saat kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan, apapun yang kami lakukan, kami percaya Yesus yang mengambil alih semuanya. Terimalah berkat Tuhan di dalam nama Yesus. Dan kita semua yang percaya sama-sama katakan amin.
Happy Sunday.